Hai, shalom semuanya. Selamat malam Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Kita bertemu lagi dalam pemuritan Trio Group. Kali ini di minggu ketiga bulan September 2020 dan kita masih akan terus mempelajari hukum tabur tuai yang berlaku dalam kehidupan kita sesuai dengan janji firman Tuhan. Untuk itu kita siapkan hati, kita mohon pimpinan Roh Kudus dalam pembelajaran malam hari ini. Mari kita berdoa bersama. Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan karena hari lepas hari kami melihat kebaikan dan kemurahan Tuhan terus menyertai kehidupan kami, dan kami nyatakan bahwa pemeliharaanmu sempurna atas kami. Kami percaya Tuhan, apapun yang terjadi dalam dunia ini, kehidupan kami terus dalam pimpinan Tuhan, terus dalam kendali Tuhan. Oleh karena itu kami tidak takut, kami tidak goyah, dan kami tidak gentar. Malam hari ini Tuhan, kembali kami ingin diisi dan diajar oleh firman Tuhan. Kami mohon Roh Kudus memberikan kami pengertian, karena hanya Roh Kudus saja yang bisa mengajarkan kami apa yang ada di dalam hati Bapa. Mohon pertolonganmu untuk hamba-Mu agar apa yang disampaikan sungguh-sungguh hanya kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap belajar. Mari sama-sama katakan amin, amin. Saudara, kita masih membahas mengenai hukum tabur tuai. Kemarin kita sudah belajar beberapa prinsip hukum tabur tuai, dan hari ini kita akan mempelajari sesuatu yang sangat luar biasa. Yuk sama-sama kita buka di Galatia 6 ayat 8. Yuk sama-sama kita buka di Galatia 6 ayat 8. Begini bunyi firman Tuhan. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Amin. Saudaraku, dari ayat firman Tuhan ini kita belajar bahwa prinsip menabur, hukum tabur tuai itu ada dua medianya menurut firman Tuhan, yaitu media daging dan media roh. Sama seperti benih apapun di dunia ini, dia harus ditanam pada media yang tepat sehingga dia bisa bertumbuh dan menghasilkan buah yang terbaik. Kalau medianya nggak tepat, seringkali malah dia nggak bisa tumbuh, dia tidak bisa berakar. Jadi media itu sangat penting, dan di ayat ini kita diajari bahwa menabur itu ada di media daging, ada di media roh. Yuk kita mau lihat dulu ya, satu demi satu. Kalau kita menabur di media daging, kata firman Tuhan, maka ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Kenapa kita nabur dalam daging tapi nuainya kebinasaan? Kalau kita nabur, tuaiannya harusnya hasil yang dapat kita pakai untuk kebutuhan kita, kan, hasil yang dapat kita nikmati gitu ya. Tetapi malah disebut tuaiannya disebut kebinasaan. Yuk kita buka yuk di Pengkhotbah 2 ayat 11. Pengkhotbah 2 ayat 11, kita akan mengetahui bahwa jerih payah manusia di bawah kolong langit ini, pengkhotbah katakan adalah sia-sia dan usaha menjaring angin. Dan saya mau ingatkan teman-teman bahwa yang menulis pengkhotbah bukan orang sembarangan. Yang menulis pengkhotbah ini adalah orang terkaya, orang terhebat, orang paling pintar, orang paling berhikmat dan paling bijaksana yang pernah hidup di dunia ini. Tidak ada yang seperti dia sebelum dan tidak ada seperti dia sesudahnya, yaitu Salomo. Tetapi Salomo sendiri orang yang paling banyak menabur dan banyak menuai, bahkan dia menuai dalam bentuk emas dan perak yang tidak terhitung banyaknya di tanah Israel. Dia berkata seperti ini. Ketika aku meneliti segala pekerjaan yang telah dilakukan tanganku,
dan segala usaha yang telah kulakukan untuk itu dengan jerih payah. Lihatlah, segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Memang tidak ada keuntungan di bawah matahari. Wow. Dia berkata bahwa our labor itu vanish, sia-sia begitu saja. Kenapa? Karena di Matius 6 ayat 19 itu Tuhan juga sudah mengingatkan. Kalau kamu menabur dalam daging lalu kemudian kamu mengumpulkan harta, tetapi harta di dunia ini, ingat bahwa ngengat dan karat di dunia ini bisa merusakkannya, bahkan pencuri bisa mencurinya. Ini yang disebut dengan kebinasaan dan sia-sia. Karena apa yang ada di dunia ini itu akan binasa. Karena dunia ini akan berakhir dalam kebinasaan. Dan kemudian kita tahu bahwa apa yang kita dapatkan hanya dalam bentuk daging. Kalau kita menabur dalam daging, ketika kita selesai dalam kehidupan ini, ketika kita selesai dalam usia kita yang ya maksimal 80 tahun itu, apapun yang kita hasilkan dari jerih payah dan jerih lelah kita, itu kita nggak akan pernah bisa bawa sampai kekekalan. Bahkan di Pengkhotbah 2 ayat 18 itu Salomo katakan, hasil jerih payahku itu akan aku tinggalkan untuk orang-orang yang sesudah aku. Jadi kalau kita hanya menabur dalam daging, betul apa yang firman Tuhan katakan, bahwa yang akan kita tuai hanya kebinasaan. Lalu kemudian kalau kita menabur dalam daging, itu berarti kita bekerja di dalam keberadaan kita. Itu yang disebut oleh pengkhotbah adalah jerih payah, jerih lelah, our labor. Kita menabur dalam our labor. Nah, jerih payah kita, jerih lelah kita itu terbatas. Karena kekuatan kita terbatas, hikmat kita terbatas, kepintaran, kepandaian kita terbatas. Kalaupun kita sangat pandai dalam banyak strategi marketing dan strategi penjualan, itu terbatas. Kita mau susun rancangan seperti apapun itu terbatas. Kita manusia yang sangat-sangat terbatas. Kalau taburannya terbatas, berarti tuaiannya pun terbatas, betul ya? Karena minggu lalu kita belajar bahwa orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit, orang yang menabur banyak akan menuai banyak. Jadi kalau kita menabur hanya dalam daging, hanya dalam kemampuan kita, hanya dalam kekuatan kita, hanya dalam kebisaan kita, teman-teman, aku mau ingatkan bahwa tuaian yang kita dapatkan itu amat terbatas. Karena berapa benih yang kita tabur, sedemikian juga yang akan kita tuai. Tetapi ada suatu hal yang luar biasa yang akan terjadi kalau kita menabur di dalam roh. Untuk itu yuk kita belajar sama-sama menabur di dalam roh. Dalam Galatia 6 ayat 8 dikatakan bahwa jika seseorang itu menabur di dalam roh, huruf besar berarti Roh Kudus dan dimensi roh, maka ia akan menuai hidup kekal oleh roh itu. Hidup kekal di dalam roh itu berarti bicara tentang sesuatu hasil tuaian yang tidak akan binasa, yang sifatnya kekal. Berarti tuaian yang tidak kita sebut sebagai sia-sia dan usaha menjaring angin. Yuk kita baca di 1 Korintus 15 ayat 58. 1 Korintus 15 ayatnya yang ke-58. Dikatakan begini, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, bukan pekerjaan daging ya, pekerjaan Tuhan itu selalu bekerja di dalam roh, bekerja bersama dengan roh. Lalu dikatakan gini, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Katakan amin, amin, amin. Saudaraku,
Kalau kita berjerih lelah, kita berjerih payah, menabur di dalam roh, kita tahu apapun yang kita lakukan, apapun yang kita usahakan, secapek apapun kita, selelah apapun kita, semuanya itu tidak akan sia-sia. Kata firman Tuhan, jerih lelah kita tidak akan seperti jerih lelah yang menjaring angin. Karena apa? Karena kita mengumpulkan harta yang di sorga. Di Matius 6 ayat 20 dikatakan bahwa kumpulkan hartamu di sorga. Kalau kita bekerja untuk Tuhan, kita tahu bahwa upah itu dari Tuhan. Berarti kita mengumpulkan harta itu bersama dengan Tuhan dan di mana Tuhan berada. Kalau kita mengumpulkan harta di sorga, Tuhan katakan ngengat dan karat tidak akan merusakkannya. Ya kan surga ya, nggak ada ngengat dan karat. Dan dikatakan pencuri tidak akan mencurinya, karena di sana nggak ada pencuri. Jadi apa yang kita kerjakan, jerih lelah kita, itu akan kita nikmati sampai pada kekekalan. Kita tidak akan merasakan, aduh udah capek-capek tapi hasilnya ya gitu deh gitu. Tapi kita tahu bahwa walaupun di dunia ini apa yang kita terima itu sepertinya tidak hasilnya tidak terlalu besar. Kita bukan menjadi orang ketiga terkaya di dunia, bukan jadi orang 10 terkaya di Indonesia, mungkin gak gitu-gitu amat, tapi kita bisa memberkati banyak orang, kita bisa mengadakan lapangan kerja untuk banyak orang, kita bisa membuat orang hidupnya jauh lebih sejahtera daripada sebelumnya, dari perusahaan kita, dari pekerjaan kita, dari usaha kita. Wow, saudaraku, kita bukan cuma mendapatkan hasil di dunia, tetapi kita juga mengumpulkan harta di surga. Sehingga tidak ada yang sia-sia ketika kita berjerih lelah di dalam Tuhan. Lalu kemudian tuaian itu, apa yang kita dapatkan dari menabur di dalam roh, itu tidak tergantung pada ekonomi dunia. Saya ulangi ya, apa yang kita lakukan, jerih lelah kita, pekerjaan kita, our labor yang kita tabur, yang kita kerjakan di dalam roh, di dalam Tuhan, itu tidak tergantung hasilnya oleh ekonomi dunia. Jadi, ekonomi dunia, resesi sekalipun, ada chaos yang besar sekalipun, hasil taburan kita itu tidak tergantung pada dunia. Karena apa? Karena tuaian kita itu dari Tuhan, bukan dari dunia. Hari-hari ini orang-orang yang bekerja, orang-orang yang berusaha berbisnis hanya mengandalkan daging, hanya mengandalkan dunia, hanya mengandalkan kehebatan manusia, itu akan tergoncang, akan takut, akan goyah. Karena hasil dari taburan mereka, hasil dari jerih lelah mereka sangat tergantung pada keadaan ekonomi dunia, pada keadaan di sekelilingnya. Tetapi orang-orang yang bekerja, perusahaan-perusahaan yang bergantung pada Tuhan, perusahaan-perusahaan yang menabur di dalam roh, mereka tidak akan goyah, mereka tidak akan tergoncang, mereka akan tetap kuat karena mereka tahu bahwa menabur adalah bagian yang harus dia kerjakan. Taburan adalah sesuatu yang harus dia lakukan, tetapi taburannya itu tidak bergantung pada dunia, tetapi tergantung pada Tuhan yang maha baik, Tuhan yang maha murah hati, Tuhan yang melihat jerih lelah kita yang kita lakukan seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Wow, itu yang menjadi kekuatan dari saudara dan saya seharusnya, bahwa perusahaan ini akan terus berjalan selama kita menabur dalam roh, selama kita bekerja bersama dengan Tuhan, karena tuaiannya, hasilnya itu dari Tuhan, dari kerajaan sorga, bukan dari kerajaan dunia. Lalu kemudian orang-orang yang menabur di dalam roh, tuaiannya akan menjadi berlipat kali ganda. Kita belajar ya minggu yang pertama ya waktu itu ya,
bahwa Ishak menabur karena dia beriman, percaya pada Tuhan. Dia menaruh pengharapannya pada Tuhan, bukan pada keadaan sekelilingnya yang waktu itu sedang dalam kekeringan. Dia menabur tahun itu juga, dia menuai 100 kali lipat ganda. Tuaian yang seperti ini tidak akan pernah bisa diberikan oleh dunia. Tuaian yang seperti ini tidak akan pernah bisa dinikmati oleh orang-orang yang menabur di dalam daging. Hanya orang-orang yang menabur di dalam roh, hanya orang-orang yang bekerja di dalam Tuhan, itu yang dapat menikmati tuaian 100 kali lipat ganda. Sampai Ishak disebut, maka dia menjadi orang kaya, sangat kaya, bahkan teramat kaya. Itu firman Tuhan yang menulis. Itu firman Tuhan yang mencatat bahwa benar orang-orang yang menabur di dalam roh, yang bekerja di dalam Tuhan, itu akan menikmati janji firman Tuhan, yaitu hasil tuaian berkali lipat ganda. Kenapa saudara? Karena tadi kita belajar ya, kalau kita menabur dalam daging, itu kita bergerak itu di dalam keterbatasan kita, di dalam keadaan kita yang serba limited. Pengetahuan kita, kepintaran kita, strategi kita, prediksi kita yang serba limited. Tetapi ketika kita menabur dalam roh, taburan kita adalah seberapa yang kita punya, seberapa yang Tuhan percayakan di tangan kita, lalu kita kerjakan sungguh-sungguh, dan Tuhan sanggup membuatnya berlipat kali ganda. Masih ingat mujizat 5 roti dan 2 ikan? Pada saat itu rasul-rasul itu diajak Tuhan untuk bekerja sama melakukan taburan. Tetapi ada yang menolak dengan bilang, ada nggak mungkin lah Tuhan. Aduh, kalaupun kita beli roti, berapa habisnya? Uang gaji setahun juga nggak akan cukup kasih makan mereka. Aduh, nggak mungkin lah Tuhan. Ini jauh banget dari desa terdekat. Mau beli di mana? Ini orangnya banyak banget, 5.000 orang. Belum lagi yang perempuan sama anak-anak. Padahal Tuhan katakan, ayo kerjain aja, ayo menabur aja, ayo lakukan saja bagianmu. Karena pelipat gandaannya ada pada Tuhan. Jadi saudara, yuk aku mau ajak kita semua menabur di dalam roh lebih banyak. Bukannya kita lalu ongkang-ongkang kaki dan gak kerja apa-apa ya, karena kita harus ingat firman Tuhan. Firman Tuhan berkata, Tuhan memberkati tangan-tangan orang yang rajin. Dan Tuhan juga bilang orang malas jangan makan. Jadi kita gak bisa satu sisi aja. Firman Tuhan itu dikotomi, ada dua sisi, kita harus lihat dua sisi itu. Tapi kita tidak bisa mengharapkan banyak hanya dari kerja keras kita. Tetapi harapan kita yang terbaik, yang terbesar hanya pada Tuhan. Yuk, saya mau ajak teman-teman semuanya buka di 2 Korintus 9 ayat 8. 2 ayat terakhir. Ini akan menguatkan kita. 2 Korintus 2 ayat 8. Oh, 2 Korintus 9. 2 Korintus 9 ayat 8. Yuk, saya mau ajak teman-teman untuk membaca 2 ayat firman Tuhan yang terakhir. Dan saya berdoa ayat firman Tuhan ini yang menguatkan kita, sehingga kita tahu bahwa taburan kita, media yang terbaik adalah menabur dalam roh. 2 Korintus 9 ayat 8 dikatakan seperti ini. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu. Katakan, Allah sanggup melimpahkan kasih karunia, supaya kamu senantiasa berkecukupan dalam segala sesuatu. Katakan, supaya saya berkecukupan dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan dalam pelbagai kebajikan. Dan malah saya berkelebihan dalam pelbagai kebajikan. Ini akan saudara dan saya alami kalau kita menabur dalam roh, kalau kita bekerja di dalam Tuhan, bukan dalam daging. Lalu kemudian ayat yang terakhir, Efesus 3 ayat 20. Efesus 3 ayat 20 dikatakan begini, bagi dialah
yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang nyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi Dia yang apa, saudaraku? Bagi Dia yang dapat melakukan lebih banyak dari apa yang kita doakan, lebih banyak dari apa yang kita pikirkan. Ini tuaian lipat kali ganda dari menabur di dalam roh. Menabur di dalam roh itu adalah ketika engkau bekerja di dalam dimensi roh. Bagaimana bekerja dalam dimensi roh? Bekerja dalam dimensi roh adalah ketika engkau bertekun berdoa, bertekun berseru, bertekun berharap pada Tuhan. Engkau bertekun dalam pantang, bertekun dalam puasa. Engkau bekerja dalam dimensi roh. Sambil engkau bekerja di dalam daging, apa yang engkau bisa lakukan, bagian apa yang engkau kerjakan. Tetapi kita tahu bahwa tuaian kita tergantung seberapa besar kita bekerja di dalam dimensi roh. Kalau teman-teman tidak mengerti hukum ini, tidak heran ada banyak orang, ada bahkan banyak anak-anak Tuhan yang berpikir bahwa doa itu gak ada hubungannya dengan kerja, doa itu gak ada hubungannya dengan usaha, doa itu gak ada hubungannya dengan keuangan saya. Kalau teman-teman mengerti bahwa hukum ini adalah hukum ya dan amin, ketika engkau menabur di dalam roh, yang engkau tuai adalah apa yang Allah berikan, yang sanggup memberikan kepada kita jauh lebih banyak dari apa yang kita doakan dan lebih banyak dari apa yang kita pikirkan. So, saudaraku, pelajaran hari ini kita mengerti bahwa menabur di dalam roh adalah media yang terbaik untuk memberikan hasil yang jauh lebih besar daripada taburan kita. Yuk, mari kita tutup pemuritan malam hari ini. Kita mau berdoa bersama-sama. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan, karena kami sudah mempelajari hukum tabur tuai. Tetapi Tuhan, kami mohon Roh Kudus memeteraikannya dalam hati kami, sehingga kami tidak hanya mengerti dalam pikiran, tetapi kami mengerti di dalam roh, sehingga itu mengubah semua cara kami bekerja, sehingga itu mengubah semua cara kami berpikir, cara kami berdoa. Kami tidak lagi berdoa hanya karena kebiasaan, hanya karena keharusan. Kami berdoa karena kami tahu ketika kami berdoa, kami sedang bekerja keras di dalam dimensi roh, dan justru itu yang akan mendatangkan tuaian lipat kali ganda, yang akan mendapatkan hasil yang jauh lebih besar dari apa yang kami pikirkan. Tuhan, ajar kami kebenaran firman-Mu ini, sehingga sungguh-sungguh setiap kami bisa mengalami dan menikmati janji firman Tuhan yang adalah ya dan amin. Terima kasih Bapa yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucapkan syukur atas firman-Mu, karena firman-Mu adalah firman yang hidup, yang akan mengubahkan setiap kehidupan kami. Amin. Mari saudara, kita bersama-sama menaikkan doa yang Tuhan ajarkan kepada kita. Bapa kami di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan biarkan kami masuk dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Mari terima berkat yang terbaik dari Bapa di sorga. Angkat hatimu dan percaya berkat Tuhan akan terus dan selalu bersama dengan engkau. Tuhan Yesus memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Berkat dan anugerah yang terbaik dari Bapa di sorga, cinta, kasih, dan pengampunan dari Tuhan Yesus, pengajaran, penyertaan, penghiburan dari Roh Kudus akan bersama dengan engkau mulai dari malam hari ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya.
Yang sudah terima berkat yang terbaik, sama-sama katakan amin, amin. Selamat malam, selamat istirahat, Tuhan Yesus memberkati.